PPATK memblokir ribuan rekening yang tidak aktif sebagai langkah preventif agar rekening tidak dimanfaatkan untuk judi online salah satunya. Kita akan membahas hal ini bersama Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Pak Danang Trihartono serta bergabung juga bagian pengaduan dan hukum YLKI Pak Arianto Harefa. Selamat petang Bapak-Bapak, Pak Arianto, Pak Danang. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung saja ke Pak Danang terlebih dahulu dari PPATK. Pak Danang, kemarin Ketua PPATK begitu ya sudah ketemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain memberikan dukungan, apa saja kemudian arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin? Ya, tentu saja selain dukungan kepada PPATK juga tentu saja diarahkan PPATK terus bekerja dalam rangka melindungi nasabah dan mewujudkan integritas sistem keuangan di Indonesia. Dan tentu saja langkah-langkah ke depan terus akan kita lakukan untuk memitigasi semua risiko penggunaan instrumen-instrumen keuangan untuk pencucian uang maupun untuk tindak pidana lainnya. Saya kira demikian, Mas. Baik, ada beberapa arahan-arahan begitu ya dari Presiden Prabowo Subianto. Namun Pak Danang, bagaimana kemudian Anda merespons atau mungkin ini juga menjadi salah satu pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin berkaitan dengan banyaknya kemudian keluhan yang terjadi di media sosial. Tadi sebelumnya ada informasi bahwa ada yang mengeluhkan pemblokiran secara sepihak, banyak yang keberatan. Apa respons Anda? Ya, jadi begini, Mas, bahwa penghentian sementara transaksi oleh PPATK itu dilakukan atas rekening Durman. Jadi sejatinya bahwa rekening Durman itu memang tidak ada aktivitas transaksi selama beberapa periode. Nah, untuk mengaktifasi mereka pun juga harus datang ke bank. Jadi dengan kita hentikan, itu memaksa bank untuk menotifikasi nasabah dan nasabah akan melakukan apa istilahnya CDD, IDD ulang. Apakah betul nasabah itu menguasai rekening, apakah betul bahwa sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga bisa termitigasi lebih dini apabila digunakan untuk hal-hal yang merugikan negara ataupun tindak pidana lainnya. Intinya seperti itu. Baik, Pak Danang, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemblokiran ini? Maksud saya, bagaimana kemudian PPATK memberikan kepada rekening-rekening yang tidak aktif kemudian diblokir. Apa yang menjadi tolak ukur PPATK untuk kemudian memblokir rekening-rekening? Karena tadi ada juga yang mengaku bahwa rekeningnya ini masih aktif dan masih digunakan meskipun transaksinya jarang. Apa yang menjadi dasar PPATK untuk memblokir ini? Jadi begini, pada tahun 2024 saja untuk perjudian online itu kami identifikasi sekitar 28.000 rekening itu yang digunakan dari aktivitas jual beli rekening. Nah, selanjutnya selain untuk judi online tentu juga tindak pidana lainnya, baik itu tindak pidana narkotika, tindak pidana penipuan, peretasan, bahkan korupsi pun sekarang juga menggunakan rekening orang lain. Nah, itu tentu saja harus kita mitigasi sejak awal gitu, Mas. Misalnya ada orang nitip ke akun seseorang, dengan kita hentikan, dia Durman kita hentikan, maka dia harus datang lagi ke bank, di CDD lagi, oh ternyata nggak sesuai profilnya, terus ini uang siapa? Gitu. Misalnya seperti itu, jadi impact kedepannya akan banyak. Gitu. Tapi dengan banyaknya keluhan-keluhan orang ini Pak Danang, apakah ini berarti sosialisasi tidak dilakukan kah? Atau apa yang terjadi? Kenapa banyak yang mengeluh Pak Danang? Ya, saya kira kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu Minggu kalau nggak salah ya, dan itu lumayan banyak gitu ya. Nah itu langsung kami mitigasi dengan bahwa apabila rekening itu bukan rekening Durman, itu bisa langsung direaktivasi ke bank, cukup telepon bisa langsung aktif karena memang itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah rekening yang Durman. Yang aktif tentu saja bisa langsung digunakan transaksi tanpa berkurang Rp1 pun gitu. Jadi cukup telepon banknya. Jadi yang kena blokir tapi ternyata masih aktif ini berarti ada kesalahan teknis atau bagaimana Pak Danang? Ya, jadi begini, kami menetapkan apa istilahnya Durman, mungkin persepsinya bank ada yang berbeda gitu ya. Durman ini seperti apa? Atau memang kebijakan tentang rekening Durman di bank tersebut berbeda dengan apa yang dimaksud PPATK, itu bisa juga terjadi. Nah tentu saja hal tersebut bisa pasti terjadi di awal-awal ya, di awal-awal dan ke belakangnya pasti
akan hanya rekening yang dorman saja yang terimpact ini. Baik, saya mau coba ke Pak Arianto. Pak Arianto dari YLKI, bagaimana kemudian Anda melihat hal ini? Banyak kemudian nasabah yang mengeluhkan pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK ini. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Arianto? Oh iya, yang pertama dulu kita mengapresiasi ya kerja pemerintah dalam mengagalkan ya berbagai kriminal ya kejahatan di Indonesia, salah satunya pemblokiran rekening. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa banyak juga konsumen yang mengeluhkan terkait pemblokiran yang memang belum ada indikasi-indikasi terkait kejahatan-kejahatan, misalnya terkait pencucian uang, judul dan sebagainya. Dan menurut kami bahwa itu sebagian hal yang merugikan konsumen seharusnya. Butuh informasi bahwa konsumen itu perlu diinformasikan terlebih dahulu pada mereka terkait informasi pemblokiran akun oleh PPATK atau bank yang bersangkutan. Baik, tapi kalau menurut Anda, Mas Arianto, seberapa besar sih risiko penyalahgunaan rekening dorman untuk transaksi ilegal seperti di online? Kalau temuan YLKI seperti apa? Iya, tentu sangat besar. Kenapa sebagian besar konsumen Indonesia sekarang ini melakukan transaksi-transaksi baik online melalui rekening-rekening yang pasti akan terganggu dengan adanya pemblokiran rekening domain di PPATK ya. Baik, oke, Mas Arianto, Anda mengatakan tadi berarti kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PPATK, namun rasa-rasanya sosialisasi kurang dilakukan begitu ya, Mas Arianto ya? Iya. Ya, saya mau langsung ke Pak Danang. Pak Danang, sebenarnya sebelum melakukan pemblokiran ini, apakah sudah dilakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak bank misalnya? Mungkin barangkali dari pihak bank bisa memberitahukan kepada para nasabah yang terlebih dahulu, atau bagaimana sih koordinasi yang dibangun sebelum melakukan pemblokiran? Jadi memang jauh-jauh hari kami sudah berkoordinasi dengan perbankan ya, bahwa mengidentifikasi atau meminta data mengenai rekening-rekening dorman tersebut, sehingga selanjutnya kami lakukan pengolahan dan kami sampaikan kembali ke perbankan agar dilakukan penghentian transaksi. Nah, prosedur penghentian transaksi itu bank menyampaikan berita acara penghentian transaksi kepada nasabah. Dia harus mendatangi nasabah untuk menyampaikan berita acara penghentian transaksi, baik secara langsung maupun media elektronik, apabila datanya disimpan di perbankan. Nah, ini kan targetnya adalah rekening dorman. Jadi dengan dinotifikasi tersebut, maka tanpa penghentian itu mereka tidak bisa bertransaksi sebenarnya, tanpa penghentian ya. Jadi dengan kita hentikan, mereka jadi ternotifikasi bahwa mereka memiliki rekening. Bahkan apabila misalnya ada suami atau istri meninggal yang ahli warisnya tidak mengetahui ada rekening, dengan notifikasi tersebut mereka akan mengetahui, oh ternyata bapaknya atau ibunya mempunyai rekening, hingga sebagai ahli waris dia dapat mengurusnya ke perbankan karena itu hak mereka. Yang kedua, jika perusahaan misalnya ada rekening yang disembunyikan oleh manajemen oleh oknum perusahaan ataupun BUMN, dengan kita notifikasi, maka manajemen jadi tahu bahwa perusahaan tersebut ternyata punya rekening yang dorman sekian lama. Sehingga ini kenapa bisa terjadi, mereka bisa melakukan investigasi internal, apakah ada fraud internal dan sebagainya. Jadi impact-nya sebenarnya cukup besar ya, manfaatnya bagi masyarakat maupun bagi negara, karena bisa memitigasi rekening-rekening yang digunakan untuk tindak pidana. Saya kira demikian. Oke. Pak Danang, sejauh ini sudah berapa akun rekening yang diblokir oleh PPATK, dan apakah proses pemblokiran ini masih terus berlangsung atau saat ini berhenti dulu, atau seperti apa prosesnya saat ini, Pak Danang? Jadi memang penghentian ini tetap berlangsung ya, artinya bahwa yang memang rekening dorman yang sudah direaktivasi nasabah itu langsung kita buka, karena sudah dilakukan CDD memang betul sesuai dengan profil nasabah tersebut, tentu kita buka. Dan tentu saja yang belum juga masih kita hentikan, karena memang belum ada pengajuan reaktivasi rekening dorman tersebut kepada perbankan terkait. Tapi intinya bahwa begini Mas, bahwa tujuan kami adalah melindungi kepentingan nasabah maupun integritas sistem keuangan kita.
Iya, iya. Jadi kalau kita pahami berdasarkan analisis pemeriksaan kami, itu banyak sekali masyarakat kita yang menjual rekening. Oke. Setelah digunakan, dia ditinggal begitu saja berpindah ke rekening yang lain dan sebagainya. Lalu yang kedua ada juga peretasan-peretasan rekening yang itu juga dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana. Dan yang ketiga tentu saja kami menghindari apabila rekening tersebut digunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana. Jadi intinya bahwa tujuan itikat baik kami adalah Ya. melindungi nasabah dan integritas sistem keuangan kita. Demikian. Dari ribuan barangkali yang sudah diblokir oleh PPATK sejauh ini, yang mungkin adakah yang memberikan laporan bahwa mereka tidak terima dengan pemblokiran ini? Berapa persen, Pak Danang, dari total yang PPATK blokir? Ya, keberatan-keberatan tentu saja ada ke PPATK dan tentu saja ini kami tanggapi dan kami informasikan ke perbankan untuk dilakukan pembukaan rekening kalau memang itu adalah nasabah yang bersangkutan dan sesuai dengan data perbankan nantinya. Jadi kami terus bekerja, kami terus inventarisir dan mitigasi semua resiko yang ada. Jadi kalau tadi ada nasabah yang sebenarnya aktif ya langsung dibuka saja supaya dapat bertransaksi kembali. Demikian juga dengan Durman yang reaktivasi kembali dan sesuai dengan profil dia, yaitu kami buka kembali. Demikian. Baik, saya mau ke Mas Arianto. Mas Arianto, kalau kita melihat kan tadi ada banyak kemudian keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat begitu ya, yang mungkin menyimpan tabungan misalnya untuk pendidikan, misalnya jangka panjang, sehingga transaksi ini jarang dilakukan begitu ya. Nah ini kemudian banyak yang mengeluhkan. Sementara pihak bank juga tidak ada informasi begitu. Kalau menurut Anda, apakah ini masuk kategori pelanggaran hak konsumen atau bagaimana YLKI melihatnya? Ya, tentu itu bagian dari pelanggaran konsumen. Kenapa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 mengatur terkait hak konsumen untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau di sini menurut saya harusnya PPATK sebelum melakukan pemblokiran memberikan informasi terlebih dahulu dan kemudian memberikan waktu sanggah kepada konsumen untuk mengklarifikasi apakah nomor rekening itu terindikasi terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan kriminal, maka mungkin melewat itu nanti pihak PPATK untuk bisa melakukan tindakan-tindakan lain. Baik, untuk kasus ini Mas Arianto, kalau Anda melihatnya pihak siapa yang harus bertanggung jawab sih sebenarnya, pihak bank atau PPATK? Kalau saya lihat sih lebih PPATK ya, ini udah diklarifikasi tadi niat baik untuk mencegah ya terkait kriminal kejahatan di perbankan, dan itu kita dukung ya terkait niat itu. Cuman dalam hal ini juga kita minta kepada PPATK untuk memberikan waktu sanggah kepada konsumen untuk mengklarifikasi sehingga nomor rekening yang belum terindikasi terkait kejahatan sehingga bisa mengklarifikasi sehingga tidak dirugikan konsumen dalam hal ini. Baik, kayaknya saya mau langsung meminta respons langsung aja nih Pak Danang. Pak Danang, gimana respons Anda? Katanya ini melanggar hak konsumen katanya, dan yang bertanggung jawab ini harusnya PPATK bukan pihak bank. Seperti apa respons Anda, Pak Danang? Ya, nasabah tentu saja dapat langsung datang ke bank untuk melakukan apa istilahnya atau disebut tadi klarifikasi ya. Kami menyebutnya reaktivasi, artinya dia dilakukan CDD lagi. Jadi nasabah ini kan mempunyai profil, mempunyai data awalnya di perbankan seperti apa, ya kan? Nah begitu dia nasabah tersebut kami hentikan untuk apa istilahnya menghidupkan atau menggunakan rekeningnya kembali, nasabah itu dapat menghubungi bank, dilakukan CDD lagi dan itu tidak berkurang Rp1 pun uangnya, dan itu bisa langsung digunakan kalau memang itu dana tersebut adalah dana nasabah yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia telah menjual rekeningnya, bahkan rekeningnya pun dia tuh nggak hafal gitu kan. Kalau dia udah menjual rekeningnya berarti kan yang ini berarti udah dikuasai orang lain gitu kan ya. Biasanya kalau menjual rekening itu semua instrumennya diberikan kepada pembelinya, baik itu buku, PIN, semuanya instrumen elektroniknya itu diberikan kepada pembelinya. Sehingga apabila dilakukan CDD mereka tidak tahu ini saldonya, tidak tahu putaran transaksi sebelumnya seperti apa, tidak tahu, sehingga jadi clear mana yang benar-benar milik nasabah yang bisa digunakan dan mana yang memang sudah digunakan oleh pelaku tindak pidana. Saya kira demikian. Nah,
Pak Danang, mengenai reaktivasi tadi, katakanlah yang kita blokir ini benar adalah mereka pelaku judol, katakan demikian. Apabila ada kemudian nasabah yang mungkin pelaku judol, terus kemudian seperti apa prosesnya reaktivasi ini? Jangan sampai ternyata pelaku judol mengaku-ngaku karena transaksinya sudah lama berlangsung, misalnya simpanan jangka panjang, seperti apa verifikasi yang dilakukan pihak bank? Ketika misalnya ada pelaku judol itu tetap akan diblokir atau bagaimana mekanisme yang akan diterapkan oleh PPATK dan pihak bank? Ya, yang pertama perlu saya klarifikasi dulu bahwa pelaku judol di sini ada dua kan, pemain dan penyedia atau bandar lah kami sebut. Nah, kalau pemain kami sisihkan dulu ya, itu kan memang dia aktif menggunakan rekeningnya dan tidak digunakan oleh orang lain. Nah, yang digunakan orang lain adalah rekening-rekening yang dikuasai oleh jaringan bandar. Ini yang dikuasai oleh orang lain. Sehingga kalau memang ini mau direaktivasi, tentu saja yang harusnya datang kan harus sesuai dengan data nasabah yang awal. Ini nggak akan matching gitu ya. Sehingga ini tetap tidak bisa istilahnya tidak bisa dihidupkan kembali sehingga kami bisa identifikasi ini. Kami lanjutkan lagi ini digunakan untuk apa dan yang menikmati sebelumnya siapa sehingga bisa kami lakukan analisis lebih lanjut. Tapi sebenarnya lebih daripada itu ini bukan hanya terkait dengan perjudian online. Penipuan itu juga masih menggunakan jual beli rekening. Peretasan juga menggunakan rekening orang lain. Lalu narkotika juga menggunakan rekening orang lain. Penggunaan rekening orang lain ini juga akan nantinya menyulitkan penyidik dalam mengungkap suatu kasus. Sehingga dengan kita lakukan ini diharapkan bahwa kedepannya memudahkan penyidik dalam mengungkap kasus-kasus terkait dengan tindak pidana di sektor keuangan. Gitu. Saya kira demikian. Baik, secara sistem prosedur sudah rapih begitu katakanlah ya disiapkan oleh PPATK. Tapi Pak Danang kalau misalnya ternyata dia bukan pelaku transaksi ilegal misalnya, apakah PPATK menjamin dana yang disimpan oleh para nasabah ini aman setelah direaktivasi ini tidak ada masalah? Ya, 100% itu memang dana nasabah ya aman lah, artinya tidak akan dilakukan investigasi atau penyidikan. Enggak, itu memang kalau memang sesuai dengan data yang ada di perbankan dan itu memang dapat dibuktikan milik nasabah ya nggak masalah gitu. Jadi seperti tadi disampaikan tabungan untuk sekolah ya nggak apa-apa, artinya bisa diambil dan bisa digunakan juga setelah aktif gitu kan ya. Jadi tidak ada hak yang berkurang sedikit pun lah bagi nasabah. Yang betul-betul nasabah ya. Artinya yang kita inginkan adalah nasabah yang menggunakan rekening atau data milik orang lain. Peretasan data pribadi ini juga sangat banyak sehingga kami harapkan masyarakat juga menjaga privasinya, menjaga data-datanya, menjaga istilahnya PIN dan sebagainya sehingga tidak digunakan oleh pelaku tindak pidana. Baik, saya mau kembali ke Pak Arianto. Mas Arianto, dari YLKS sendiri sejauh ini apakah sempat menerima laporan misalnya dari konsumen berkaitan dengan pemblokiran rekening ini? Untuk saat ini mungkin masih belum kita menerima ya, tapi kita memantau di beberapa sosial media yang berapa viral dan menurut saya itu bagian dari atensi juga sebagai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya. Untuk menyuarakan suara-suara konsumen, apalagi kalau misalnya konsumen ini rekeningnya belum terindikasi terkait kejahatan-kejahatan namun diblokir, dan menurut saya itu harus ya konsumen itu mendapatkan keadilan dari PPATK. Tapi kalau menurut YLKI, jadi seharusnya mekanisme pemblokiran ini seharusnya dilakukan seperti apa ya? Kan tadi Mas Danang juga sudah menjelaskan bahwa ini adalah langkah preventif, tujuannya sangat positif untuk kemudian memberantas transaksi ilegal seperti di online misalnya. Menurut YLKI, seperti apa seharusnya prosedur yang dilakukan agar tidak melanggar hak konsumen yang Anda sebutkan tadi? Ya, baiknya sih pihak PPATK ya untuk memberikan sosialisasi kepada publik terkait akan dilakukan pemblokiran yang terindikasi kejahatan-kejahatan. Yang kedua itu mengklarifikasi juga kepada konsumen nomor rekening yang diindikasikan terjaring terkait kejahatan-kejahatan, pinjol dan sebagainya, sehingga konsumen nanti bisa melakukan klarifikasi terkait apakah benar
Nah, itu nanti apakah benar itu nomor rekening terjaring terkait kejahatan-kejahatan online. Mungkin itu menurut saya yang perlu ditekankan, dan juga PPATK itu memberikan ruang jeda untuk melakukan sanggahan kepada bank maupun pihak lain terkait klaim apakah ini benar. So, karena kalau misalnya dilakukan serta-merta secara sepihak untuk pemblokiran akun rekening, menurut saya itu nggak adil buat konsumen. Konsumen yang tidak tahu banyak yang viral. Konsumen yang tidak tahu menahu tiba-tiba nomor rekeningnya nggak bisa bertransaksi, menurut saya itu sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Baik, jadi menurut YLKI sangat merugikan Pak Danang. Pak Danang, tadi juga ada informasi sebelumnya, salah satu keluhan dari nasabah ini ada yang mengeluhkan pemblokiran ini dilakukan pada saat akhir pekan. Tadi kalau tidak salah Direktur Kaskus begitu ya, sehingga untuk kemudian mereaktivasi akun di bank ini sulit karena dilakukan di akhir pekan. Belum lagi Pak Danang kalau kita berbicara banyak kemudian yang misalnya aksesnya ke bank-bank ini sulit, misalnya di kampung tinggalnya atau bagaimana. Ini respons Anda seperti apa Pak Danang? Ya, jadi sebenarnya bahwa yang kami hentikan ini kan rekening dorman. Oke. Ini esensi awalnya kan seperti ini dulu, Mas. Jadi yang perlu dipahami dengan rekening dorman. Tanpa kami hentikan, nasabah itu tidak bisa bertransaksi. Ya kan? Dengan kami hentikan, maka nasabah sudah dinotifikasi dan diharapkan dilakukan CDD ulang. Jadi sebenarnya kalau memang rekening tersebut dorman yang dihentikan, tidak akan ada istilahnya kejadian tadi tidak bisa bertransaksi. Karena memang secara esensinya tanpa kami hentikan pun mereka tidak bisa bertransaksi gitu kan ya. Nah, kalau terjadi kemarin ada yang rekening aktif tapi tidak bertransaksi, itu kemungkinan terjadi apa istilahnya, dia kategorinya bukan dorman tapi digolongkan sebagai dorman sehingga dia terhenti transaksinya. Untuk kasus-kasus seperti itu, untuk mengaktifkannya cukup telepon call center ataupun menghubungi bank, itu bisa langsung direaktivasi dan langsung digunakan tanpa kehilangan saldo Rp1 pun. Nah, masalahnya di sini nih Pak Danang, banyak kemudian yang mengeluhkan ribet lagi nih kalau misalnya harus berurusan dengan bank lagi untuk melakukan aktivasi begitu. Nah Pak Danang, kita coba akan lihat dulu seperti apa kemudian komentar warga berkaitan dengan kebijakan pemblokiran rekening ini. Kita akan menyimak, ada rekan kami Bella Evangelista dan juru kamera Hidayat Syarif yang saat ini berada bersama dengan beberapa warga di Jakarta, akan memberikan kita bagaimana kemudian komentar para warga. Bella, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda, Bella. Ya Said, memang belakangan ini ya, sekitar 4 hari belakangan ini ramai sekali di media sosial, netizen atau warganet ini ngomel-ngomel gitu ya terkait dengan pemblokiran sejumlah rekening dorman atau dapat dikatakan rekening pasif yang jarang sekali mereka gunakan, dan tentunya ini juga dapat dikatakan menjadi PR baru gitu ya bagi masyarakat, di mana mereka yang ATM-nya atau rekening yang terblokir mau tidak mau memang harus mengurus terkait dengan hal ini, dan tentunya ini juga memakan waktu, makan tenaga dan juga biaya seperti itu. Dan untuk itu saya bersama dengan saya saat ini, saya lagi nyari-nyari nih ya, kira-kira ada nggak masyarakat mungkin yang bisa ditanyakan nih pendapatnya terkait dengan bagaimana pendapat mereka mengenai isu-isu yang baru-baru ini terjadi sejak hari Minggu kemarin. Untuk itu bersama dengan saya nih, ada dua mas yang kayaknya lagi nyari jajanan ya Mas. Halo Mas. Ya, halo. Selamat malam. Namanya siapa Mas? Gufron. Yubi. Oke, Mas, ini kan lagi ramai banget nih ya terkait dengan pemblokiran sejumlah rekening dorman atau rekening, dapat dikatakan rekening pasif nih oleh PPATK, karena dianggap bahwa rekening ini mudah sekali untuk diperjualbelikan atau dapat dikatakan dicurigai sebagai rekening untuk judi online. Mas berdua udah pernah mendengar belum terkait dengan berita ini? Kalau dari saya sih belum ya, karena saya juga kurang mengikuti perkembangan berita yang ada di Indonesia. Jagat maya gitu ya? Jagat maya. Karena ini emang ramenya di media sosial belakangan nih. Kalau Mas sendiri pernah dengar gak ini? Belum pernah sama sekali, belum mengikuti perkembangan ini. Ya kalaupun menurut saya ya kalau misalnya hal-hal begitu mungkin dari SOP untuk pembuatan awal rekeningnya diketatin aja kali ya. Artinya kan nggak semua orang bisa membuat rekening dengan mudah. Artinya mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu untuk kepentingan apa. Tapi walaupun itu hakikatnya kan setiap orang punya kepentingan juga, Mbak. Ya, gitu aja sih mungkin pendapat saya sih.
Ya, dan memang kemarin ya Said ya, tadi juga kami sempat menanyakan sejumlah warga, mereka udah pernah mendengar belum sih terkait dengan isu ini. Nah mungkin sebagian warga yang menggunakan bank terkait yang diblokir itu mereka memang sudah pernah mendengarkan terkait dengan hal ini. Namun demikian sebagian besar warga ini tidak mendengar ya, sama seperti masih berdua tadi ya, mungkin hanya mendengarkan ini melalui media sosial dan lain sebagainya. Berarti memang bahwa terkait dengan sosialisasi bahwa akan ada rekening dorman yang diblokir oleh PATK ini belum didengarkan atau sosialisasi belum diedukasi seperti itu ya oleh pihak terkait gitu ya Mas ya? Betul Bu. Oke, nah Masnya berdua ini mungkin punya nggak sih rekening dorman atau rekening yang dapat dikatakan tidak begitu aktif untuk digunakan hanya untuk simpanan saja Mas? Punya nggak rekening? Kalau saya sih nggak ada, hanya buat pribadi. Ya kalau saya sih ada ya untuk kebutuhan tabungan tersendiri ya. Karena pada umumnya kan setiap orang pasti punya rekening yang khusus untuk kesehariannya, khusus untuk bulanannya. Terus ada yang pasti dialokasikan khusus untuk menabung. Contoh misalnya untuk biaya pendidikan anak ke depan. Ya, contoh atau misalnya untuk biaya mungkin ada sebagian masyarakat yang untuk masa depan ya, seperti kayak misalnya pendidikan anak, terus rumah, terus misalnya menikah gitu ya kan, apalagi Gen Z sekarang pasti mereka punya rekening tersendiri ya kan, yang khusus untuk buat menabung di masa depan. Oke, gitu. ini pertanyaan terakhir Mas berdua sendiri kan belum mendengarkan lah berita ini sebelum ini ya gitu ya. Berarti kan artinya memang ada sosialisasi sebelumnya dan ini baru terjadi di satu bank saja nih. Nah, kemungkinan besarnya akan terjadi di bank-bank lainnya dan mungkin juga akan menyasar rekening dorman dari Mas berdua. Nah, kira-kira Mas berdua nih gimana pendapatnya? Setuju atau enggak nih? Iya, nggak setuju ya kalinya pastinya ya. Kalau susah juga yang ngurusinnya ya. Iya kan, kita kan punya kepentingan juga seperti kata Mas Gufron, kita punya kepentingan pribadi yang memang seperti itu ya kan. Tapi kan artinya nggak semua orang juga ya melakukan hal yang demikian kan, seperti itu. Kembali lagi persepsi masing-masing. Mungkin kalau lebih saran saat pembuatan rekening itu lebih diperketatkan lagi aja keperuntukannya untuk apa. Ini saya seperti itu aja. Ya kalau dari saya ya tergantung penggunaan rekeningnya ya. Ya kan, kalau misalnya emang digunakan untuk benar menabung gitu kan segala macam untuk kebutuhan masa depannya ya kita dukung deh. Tapi kalau misalnya ada kan mungkin PPATK punya kriteria tersendiri, punya pertimbangan tersendiri. Kalau misalkan itu emang baik gitu ya untuk ke depan ya kita dukung. Tapi tidak semua masyarakat yang mungkin ya mempunyai rekening dorman tersebut memang digunakan untuk ya kayak judo segala macam yang lainnya gitu. Itu aja sih Mbak. Oke, makasih. Berarti besok-besok rekeningnya dijaga-jaga Mas, takutnya keblokir. Makasih ya Mas ya, selamat menikmati tuh soma ikannya. Nah itu dia tadi Said, dan memang tadi sebagian besar masyarakat yang bertanyakan mereka mengatakan bahwa memang seharusnya ada pendekatan lain yang dapat dilakukan, misalnya dari PPATK atau dari pemerintah dalam hal ini bisa mengecek apakah transaksi tertentu ini memang dapat dikatakan masuk akal atau tidak, karena ini mudah sekali sebenarnya ya, apalagi jika dalam hal ini PPATK atau pihak terkait memiliki akses kepada rekening-rekening tersebut. Dan tadi demikian sejumlah pandangan warga yang dapat kita simpulkan bersama-sama. Sebagian besar dari mereka tentu mengatakan kontra terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh PPATK ini. Said. Baik Bella, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas Bella. Baik, pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Danang dan Mas Arianto. Ya Pak Danang, meskipun tadi beberapa warga memang tidak terlalu mengikuti begitu ya perkembangan dari informasi ini, namun tadi ada yang menarik Pak Danang, ada yang menyoroti kebijakan bank nih. Pada saat kenapa kemudian pihak bank tidak memberikan peringatan atau membuat semacam aturan kepada para nasabah yang akan membuka rekening sehingga pada saat pasif ini kemudian akan diblokir. Kalau tidak salah beberapa bank juga sudah memiliki kebijakan seperti ini Pak Danang. Apakah ini juga tidak menjadi satu alternatif yang digunakan oleh PPATK? Ya, jadi sebenarnya bank itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkinian data nasabah. Jadi dengan kami lakukan pengkinian itu dilakukan dipercepat gitu kan. Ya. Artinya kan selama ini tergantung nasabah datang atau enggak terkait rekening dorman tersebut gitu kan. Maka dengan kami hentikan, kami lakukan pengkinian itu dapat dilakukan dengan lebih serentak dan lebih istilahnya cepat gitu ya. Kalau mengharapkan nasabah datang untuk mereaktivasi tanpa penghentian transaksi itu bisa terjadi setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun kemudian baru dilakukan pengkinian data gitu kan. Sehingga kami dengan penghentian ini ada istilahnya CDD ulang terhadap rekening dorman tersebut. Saya kira demikian. Baik, Pak Danang,
Tapi meskipun tadi Anda sudah menjelaskan prosedurnya sudah bagus, sistemnya sudah bagus juga, tujuannya bagus, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keluhan-keluhan itu akan tetap ada dan tidak mudah rasanya. Misalnya nasabah yang akan mengurus, misalnya aksesnya sulit misalnya, dan tadi juga kalau terkendala akhir pekan. Lantas apakah PPATK akan mungkin melakukan koreksi atau mungkin evaluasi dalam hal pemblokiran ke depannya nanti? Ya, yang terjadi kemarin di media sosial di akhir pekan kemarin mungkin dikarenakan itu masih ada rekening yang sebenarnya aktif, tapi dikategorikan dorman sehingga terhenti, sehingga tidak bisa bertransaksi. Tapi apabila rekening dorman itu memang dia untuk bertransaksi harus datang ke bank, gitu kan, tanpa kami hentikan. Dan untuk itu dengan yang ini sebenarnya kalau targetnya dorman ini tercapai itu tidak terjadi istilahnya gagal bertransaksi dan sebagainya. Tapi masalahnya terjadi Pak Danang. Ya, kalau kejadian kemarin salah klasifikasi istilahnya ya, yang bukan dorman tapi dikategorikan dorman, tentu ini ke belakangnya kami mitigasi lebih ketat lagi, jangan sampai terjadi rekening yang tidak dorman tapi dikategorikan dorman sehingga terhenti, sehingga menyusahkan masyarakat gitu ya. Dan tentu saja kejadian kami kemarin kami juga mohon maaf gitu ya, telah istilahnya merepotkan nasabah, merugikan nasabah. Sebenarnya itu rekening aktif tapi terhenti gitu. Tapi esensinya bahwa penghentian ini harus disampaikan ke nasabah sesuai istilahnya aturan yang ada, bahwa ini penghentian transaksi itu disampaikan ke nasabah dan cuma nasabah yang dorman, yang dorman saja yang kami hentikan. Baik, jadi poinnya memang harus ada pemberitahuan, sosialisasi begitu ya, itu yang kemudian menjadi masalah. Nah Pak Danang, sejauh ini setelah kemudian melakukan pemblokiran ribuan rekening, apakah sejauh ini sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya kita untuk membatasi transaksi ilegal ini? Ya, ini proses masih terus berjalan ya Mas ya, karena memang jumlahnya cukup banyak sehingga perlu waktu juga bagi banknya, bagi nasabahnya untuk mengurus kembali, bagi PPATK untuk melakukan analisis pemeriksaan, sehingga masih perlu waktu yang agak lama untuk mengetahui apa istilahnya berapa persen ini sebenarnya rekening-rekening dorman ini yang telah dikuasai orang lain dan sebagainya. Apakah indikasi tindak pidananya seberapa besar apa saja nanti diketahui setelah proses ini selesai dilakukan. Saya kira demikian. Baik, Pak Danang, satu lagi, untuk pemblokiran ini nantinya masih akan terus dilakukan secara reguler kah, atau nanti ada misalnya batas waktu tertentu PPATK tidak akan melakukan pemblokiran lagi terhadap rekening dorman itu? Ya, ini tentu saja tergantung dari pola-pola transaksi pelaku tindak pidana juga, Mas. Dan tentu saja juga tergantung dari edukasi masyarakat dan apa istilah literasi keuangan masyarakat terkait dengan bahwa rekening itu adalah ibaratnya seperti sidik jari yang bisa mengidentifikasi nasabah itu siapa, kebiasaannya seperti apa, pola transaksinya seperti apa, sehingga semua data pribadi terkait dengan rekening itu harus dijaga benar oleh nasabah. Jangan sampai malah diperjualbelikan atau dia teledor sehingga diretas dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya apa istilahnya awareness juga bagi kita bersama bahwa rekening itu adalah tanggung jawab kita. Artinya jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain, untuk penipuan dan sebagainya. Demikian. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Arianto dari YLKI. Dari YLKI sendiri, apa rekomendasi Anda, Mas Arianto, berkaitan dengan pemblokiran ini? Anda mungkin juga punya pesan atau rekomendasi terhadap konsumen. Silakan, Mas Arianto. Yang pertama untuk konsumen ya, bagi konsumen-konsumen yang merasa nomor rekeningnya terblokir oleh PPATK dan merasa belum ada indikasi kejahatan atau kriminal, baik itu judol dan tindak pidana pencucian uang, segera melapor ya ke bank yang bersangkutan atau melalui YLKI, nanti kita coba bantu. Yang kedua juga perlu kita menghimbau kepada PPATK dan juga pihak bank yang bersangkutan untuk adanya keterbukaan informasi kepada konsumen. Ketika nanti ada komplain bahwasanya konsumen ini ternyata nomor rekeningnya tidak terindikasi terkait kejahatan-kejahatan, maka uang yang berada yang telah diblokir untuk
dikembalikan kembali. Dan yang ketiga itu perlu ada tinjauan ulang ya kepada pihak PPATK dan juga pemerintah dalam hal ini terkait kualifikasi pemblokiran nomor rekening yang diduga dormant itu ya, sehingga tidak merugikan konsumen. Mungkin kira-kira itu saja. Baik, masyarakat intinya tidak sampai merugikan konsumen begitu ya, niatnya baik. Ya, Bapak-bapak tentu kita berharap agar kebijakan apapun kebijakan yang dilakukan ini kemudian tujuannya bagus untuk kemudian memberantas transaksi ilegal yang terjadi begitu. Salah satunya judi online. Kita harapkan ini berjalan dengan lancar dan serta di poinnya bahwa tidak sampai merugikan nasabah begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Danang, Mas Arianto sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam, salam sehat.